Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Bengkulu bersama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja atau DPMPTTK Kabupaten Mukomuko mengunjungi investor yang ada di Kabupaten Mukomuko. Kunjungan ini dilakukan pada hari Rabu 24 November 2021. Dalam hal ini, investor yang menjadi pemilik DPMPTSP yaitu PT Agromuko yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Lokasinya berada di Kecamatan Teras Terujang, Kabupaten Mukomuko. Dalam kunjungan itu, Senior Manajer PT Agromuko RMO Bengkulu, Wiwin Kurniawan menyampaikan, perusahaan telah beroperasi di Kabupaten Mukomuko sejak tahun 1987 sampai sekarang. Oke, ya, jadi terima kasih. PT Agromuko itu berdiri sejak tahun 80-an atau 88, 87 kita mulai beroperasi di Kabupaten Mukomuko. Dan selama kita berinvestasi di Kabupaten Mukomuko, ini kita mendapatkan lingkungan yang sangat baik, sangat kondusif dari segi keamanan maupun segi kita berinvestasi. Jadi sampai saat ini PT Agromuko sudah berada di Kabupaten Mukomuko kurang lebih sudah hampir 1 generasi, dan kita juga sejak 2017 atau 2015 yang lalu kita sudah melakukan lagi pemerajaan kelapa sawit. Jadi mudah-mudahan ke depan juga PT Agromuko dapat tetap berkomitmen untuk kebaikan, kebaikan kepada masyarakat, terkhusus desa-desa penyangga. Demikian juga dengan kerjasama yang baik yang selama ini sudah terjalin di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Jadi kita harapkan dengan adanya PT Agromuko ini bisa bersumbangsi yang baik kepada masyarakat, terkhusus desa-desa yang ada di sekitar PT Agromuko. Dari keseluruhan kebun sebanyak 18.735 hektar kebun milik PT Agromuko yang sudah ditanami dan sudah memiliki hak izin usaha. Dari luas tersebut, seluas 15.981,46 hektar untuk kebun kelapa sawit dan 1.257,86 hektar untuk kebun karet. Sekretaris DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Dei Natali Handi mengatakan, pihaknya mempermudah proses perizinan sesuai dengan aturan dan undang-undang, menerima investor untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Ia juga menegaskan investor dalam dunia usaha ini juga mempunyai tanggung jawab secara sosial untuk masyarakat sekitar. Itu juga untuk pendapatan daerah, dalam hal ini pajak. Kita menindaklanjuti dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya muaranya nanti akhirnya di kemudahan dalam berusaha. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu saat ini sedang mempermudah perizinan, kemudian investor untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Dalam sistem pelayanannya kita sudah menggunakan online, yaitu OSSS berbasis risiko, kemudian kita juga ada aplikasi Sipanse. Semuanya itu untuk mempermudah dalam proses perizinan. Kemudian daripada itu, di samping perizinan, tidak hanya perizinan, kita maunya cepat. Makanya kita ke sini di PT Agromuko berharap juga investor dalam hal ini dunia usaha juga mempunyai tanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat di sini, terhadap pemerintah pendapatan daerah Mukomuko, terutama pajaknya, yang kemudian akan menciptakan multiplier effect dari ketika banyak investor yang masuk ke Provinsi Bengkulu, terutama juga Mukomuko, akan berdampak kepada sektor-sektor lain, sektor kesehatan, sektor perumahan. Akhirnya perekonomian kita akan menjadi tumbuh, masyarakat akan semakin sejahtera. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui PLT Kepala DPMPPTK Mukomuko, Juni Kurniadiana, menyambut dengan sangat baik atas program promosi investasi daerah yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, Juni mengatakan bahwa tahun 2021 pihaknya akan ikut menggerakkan kegiatan promosi investasi untuk tahun depan. Di kami Kabupaten Mukomuko, terutama DPMPTK, dalam hal ini
program promosi investasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, sebenarnya kami di kabupaten juga kebetulan kami juga baru sebagai kepala dinas terdekat. Kami juga karena kondisi kemarin COVID agak mengganas, jadi itu kegiatan promosi kami untuk tahun ini belum bisa kami laksanakan. Seolah nanti di tahun depan, tahun 2022, kami juga ikut serta menganggarkan ini untuk kegiatan promosi investasi. Nah, karena berkaitan juga dengan program visi dan misinya Bupati yang baru, kebetulan Bupati kita baru dilantik Februari kemarin tahun ini, maka beliau di salah satu misinya adalah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mukomuko ke depannya. Jadi peningkatan investasi itu tentunya harus dibarengi dengan iklim investasi dan juga data-data investasi atau peta investasi yang harus kita siapkan. Nah, jadi sekarang ini dalam tahap penyiapan itu, karena itu mungkin di tahun depan kami juga akan melaksanakan promosi ini secara gencar, baik di tingkat nasional maupun juga. Perizinan beres, investasi sukses. Gus Mantri melaporkan dari Kabupaten Mukomuko.